Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sungai Enim meluap banjir akibat intensitas hujan tinggi pada akhir pekan. Jembatan Plat Baja pun putus akibat terjangan air bah. Petani karet di Kabupaten Musirawas Utara beralih jadi petani sawit karena harga getah karet yang anjlok. Calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani tes PCR sebagai syarat keberangkatan ibadah haji. Hujan yang turun sepanjang akhir pekan lalu di Kabupaten Muara Enim menyebabkan Sungai Enim meluap dan banjir. 2 kecamatan terendam banjir, jembatan dari Plat Baja pun putus akibat terjangan air bah. Tingginya intensitas hujan melanda Kabupaten Muara Enim pada hari Sabtu dan Minggu lalu mengakibatkan meluapnya Sungai Enim. 2 kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang dilanda banjir adalah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Kota Muara Enim. Sejumlah rumah terendam air setinggi 1-2 meter. Warga mengaku kaget air datang malam hari ketika sedang tertidur. Sejumlah warga juga tak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada di rumahnya. Baju di badan basah, apalagi yang di situ. Ini banjir terparah ya Bu ya? Yang 2016 dulu belum itunya, ini lah yang Lebih tinggi lagi. Oh ini ya batasnya ya? Nah ini itu apa? Ini batas ketinggian ya? Batas ketinggian ya guys? Dini hari tadi ya? Ya. Banjir Sungai Enim juga menyebabkan jembatan gantung Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul putus diterjang air bah. Jembatan gantung ini biasa digunakan warga menuju areal perkebunan dan tempat usaha lainnya. Putusnya jembatan gantung sepanjang 150 meter yang terbuat dari kawat seling dan plat baja tersebut terjadi di tengah malam. Sungai Enim ya? Ya Sungai Enim, tapi kayaknya itu kayak ada aliran lain gitu Pak ya, apa bendungan kayak gitu kan, itu airnya buta gitu. Tapi memang cuaca semalam memang hujan deras ya Bu ya? Ya, tapi di tempat kita itu nggak terlalu deras, mungkin itu kayak Ada aliran ini ya, di sebelah daerah sana gitu. Warga berharap ada bantuan pemerintah setempat untuk secepatnya membangun kembali jembatan gantung Keban Agung karena fungsinya sangat berarti bagi aktivitas dan roda perekonomian warga. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL tengah dibangun di beberapa titik di Kota Palembang. Air minum yang bersih sangat berguna untuk masyarakat. Nantinya pembangunan IPAL akan tersambung ke 2.000 rumah warga di Kota Palembang. Kota Palembang saat ini tengah membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di beberapa titik di Kota Palembang. Pembangunan IPAL ini untuk mengatasi sanitasi rumah tangga. Bagi masyarakat yang menggunakan IPAL sangat berguna bagi kesehatan, di mana air minum dan sanitasi yang bersih dapat mempengaruhi 30% pencegahan stunting dan pola pikir yang baik. Harus sosialisasi yang masif supaya masyarakat itu sadar, dia mau disambungkan dan dia mau membayar biaya bulanannya. Apa keuntungan yang akan diperoleh oleh masyarakat ketika Untungnya pertama kesehatan. Dari sini kesehatan kita tahu bahwa air minum kemudian sanitasi itu mempengaruhi 30% dari stunting. Jadi kalau misalnya masyarakat sanitasinya bagus, dia lebih sehat. Kalau dia lebih sehat, dia lebih produktif, lebih pintar, lebih bijaksana, tidak mudah marah, tidak sumbu pendek. Membangun IPAL ini turut dibiayai dana dari hibah pemerintah Australia. Untuk progres pembangunan instalasi pengolahan air limbah, IPAL saat ini dibangun sambungan menuju rumah-rumah masyarakat yang tersambung ke 2.000 rumah tangga di Kota Palembang. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Jalan rusak bertahun-tahun namun belum juga diperbaiki. Itulah kondisi di Jalan Takwa Mata Merah, Kota Palembang. Menurut warga, jalan rusak juga kerap jadi penyebab kecelakaan.
Jalan berlubang mengakibatkan banyak kubangan air saat hujan dan jalanan menjadi kotor. Itulah keluhan warga yang melintas di Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan C. Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Situasi seperti ini menurut warga sudah berlangsung 3 tahun. Meski sudah diperbaiki, rusak lagi. Penyebabnya banyak kendaraan bertonase berat sering masuk. Rusaknya jalan bukan saja menyebabkan kemacetan, bahkan tidak jarang terjadi kecelakaan kendaraan. Hampir 3 tahun lebih, Pak. 3 tahun tanpa ada perbaikan. Walaupun ada perbaikannya, rusak lagi. Mungkin karena ya truk besar kan, bukan karena. Ya dampaknya banyak lah, Pak. Ini apa? Anak-anak sekolah. Kan di sini kan kalau anak sekolah aktif, SMP, SMA kan ada semua di sini. Kalau jam waktu kerja, jam waktu sekolah, pulang, macet, kecelakaan sering terjadi. Warga berharap pemerintah setempat bisa memperbaiki dan menertibkan setiap kendaraan yang masuk, tonasenya dibatasi beratnya, sehingga jalan tidak mudah rusak. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Masih tentang jalan rusak, jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Jalan sulit dilintasi kendaraan bahkan di malam hari. Jalan rusak ini sangat rawan tindak kejahatan. Beginilah kondisi jalan yang menghubungkan Desa Orstanding dengan Desa Segayam di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang 4 km ini dipenuhi lumpur sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisinya semakin parah bila hujan mengguyur wilayah ini. Tidak sedikit sepeda motor milik warga masuk ke dalam lubang dan terjatuh. Kerusakan jalan telah berlangsung lebih dari 1 tahun karena tidak tersentuh perbaikan, kondisinya terus memburuk. Bahkan warga juga mengeluh rusaknya jalan kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan. Ini sebelum seberapa, di tengah situ. Tidak baca lagi mobil masuk. Sudah berapa lama? Ya lama pokoknya. Tahun ini sampai itulah. Harapannya gimana? Yang baca bagus, cak olah outstanding. Jadi kami ini lemah. Enggak, motor kami tidak pada bersih. Sering tak sini kecelakaan? Kecelakaan deh. Tapi galak kerodong, malah kena jalan jahat ini. Oh, di sini rawan juga ya? Iya. Oh, jalan berat, alat beratnya gatel ya. Memang kondisinya memang jahatnya jalan di sini. Yang paling kalau semetem nggak padi itu lah. Padi itu lah. Mama lah dengan kondisi jalan ini. Susah deh lewatnya. Lewat kadang itu mandek dulu ini di mana jalan yang agak lemak lewatnya. Yang paling mobil galon, mobil air bersih. Di sini kabarnya rawan kecelakaan itu, rawan kriminal juga. Iya, orang jahat ini. Di sini dulu. Dimanfaatkan orang nodong. Yang koperasi dulu ini di sini lah. Iya, originnya di sini. Di sini kejadian. Yang Warga berharap jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Sebab jika kondisinya terus memburuk, warga sulit melakukan aktivitas mereka sehari-hari, terutama untuk menjual hasil kebun mereka ke Kota Palembang maupun ibu kota Kabupaten Indralaya. Didi Uransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Masjid Al-Hijrah Timbangan Kabupaten Ogan Ilir disatroni oleh kawanan pencuri. Akibatnya uang jutaan rupiah yang berada di dalam 4 kotak amal raib dibawa kabur pelaku. Pencurian uang dalam kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Hijrah Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang itu masuk ke dalam masjid dengan cara merusak pintu utama masjid. Tidak tanggung-tanggung, semua uang yang berada di dalam 4 kotak amal pun ikut digasak pelaku. Kasus pencurian uang dalam kotak amal ini terjadi di saat masjid dalam kondisi sepi. Pengurus masjid baru mengetahui saat akan membuka pintu masjid dalam kondisi rusak pada Minggu subuh. Akibat kejadian ini, uang 3 juta dalam kotak amal raib dibawa kabur pelaku. Dibobol galon, jadi dibobol kaconya dari bawah dan kuncinya tidak rusak. Total kerugiannya udah berapa, Pak? Sekitar
Pak, ini apa yang pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi? Pernah sering terjadi, sudah 3 kali terjadi. Sayangnya kasus pencurian ini tidak terekam kamera CCTV masjid karena kondisinya yang tengah rusak. Kasus pencurian di Masjid Al-Hijrah bukan kali pertama terjadi, karena sebelumnya sudah 2 kali kasus serupa terjadi di tempat ibadah ini. Sementara kasus pencurian kotak amal ini tengah dalam penyelidikan tim Reskrim Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.